Gak jauh dari kampungku, aku ngeliat sebuah rumah kecil yang dari luar kelihatan cocok banget buat dijadiin rumah kerja. Awalnya, semuanya terlihat biasa aja. Kenalin, namaku Dimas, anak tengah dari 3 bersaudara. Tahun kemarin, aku kepikiran buat punya tempat khusus buat bikin konten. Karena kamar sempitku udah kayak loker sekolah. Kipas aja harus kugantung biar muat. Suatu sore, aku jalan bareng sahabatku, Gilang. Kita lewat sebuah gang, dan di situ aku ngeliat rumah kecil yang langsung bikin aku berhenti. Rumah itu sederhana, 2 kamar, ruang tamu mini, dan dapur kecil di belakang. Yang bikin makin ngiler, harganya murah banget. Tanpa mikir panjang, aku langsung DP dan pindah beberapa hari kemudian. Akhirnya, aku punya tempat buat ngejar impian. Tapi ternyata, ada sesuatu yang udah nungguin aku dari lama. Kejadian aneh pertama. Beberapa malam setelah aku pindah, aku lagi main game di ruang tengah. Tiba-tiba ada suara bisikan halus banget di kupingku. "Cu, ini rumah Mbah, Cu." Aku langsung nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku mikirnya cuma halu, jadi aku cuekin. Aku lapar dan ke dapur buat masak mie. Baru sebentar nunggu, listrik rumah mati total. Aku nyalain flashlight HP. Pas aku puter badanku tiba-tiba kaku. Sempat beberapa menit aku nggak bisa gerak sama sekali. Setelah aku baca doa, tubuhku mulai bisa digerakkan dan aku langsung kabur pulang ke rumah utama kayak orang dikejar motor ninja. Sejak malam itu, aku jadi nggak berani sendirian. Besoknya aku bawa Gilang buat nemenin. Malam Jumat yang nggak masuk akal. Malam itu malam Jumat Kliwon. Kami rebahan di kamar depan dan tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Awalnya pelan, terus makin lama makin keras. Kayak orang nagih utang 3 bulan. Gilang keluar buat cek siapa yang ngetok. Dia buka, tapi nggak ada siapa-siapa. Pas dia balik badan, wajahnya pucet kayak tepung. Setelah itu gangguan makin parah. Di antara kami lagi mau tidur, aku ngeliat ada sosok nenek bungkuk berjalan pelan ke arah dapur. Aku langsung bangun dan nyari, tapi nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma jejak kaki basah berlumpur di lantai. Gilang pingsan di teras. Beberapa hari kemudian, Gilang balik ke studio jam 12 malam buat ngambil tas yang ketinggalan. Begitu dia buka pintu depan, dia langsung teriak sekencang-kencangnya dan pingsan. Yang aku nggak ada di studio, baru tahu setelah ibunya Gilang datang ke rumah nyariin anaknya. Kita langsung ke studio dan ngeliat Gilang tergeletak di teras. Pas sadar, dia cerita. Begitu pintu kebuka, ada nenek tua berdiri ngebelakangin dia. Pas dia mau kabur, dia malah ngeliat pocong bermata satu dengan mulut dijahit berdiri di ujung lorong. Kombinasi horor itu bikin dia langsung black out. Besoknya aku adain pengajian kecil di studio. Kupikir setelah itu bakal tenang. Ternyata salah besar. Malamnya, aku ketindian. Ketindiannya berat banget. Di situ aku ngeliat nenek itu duduk di dadaku sambil ngomong. "Aku tidak suka kau di sini." Suaranya berat, penuh benci. Fokus kupingku sakit banget. Dan setelah aku berhasil bangun, ada darah tipis di telinga. Aku langsung kabur pulang tengah malam sambil gemeteran. Rahasia yang disembunyikan. Orang tuaku akhirnya cerita. Rumah itu dulunya milik seorang nenek-nenek yang terkenal galak. Dia nggak suka ada orang masuk ke rumahnya, bahkan keluarganya sendiri. Dan kematiannya nggak wajar. Dia ditemukan meninggal dengan bekas cekikan di leher, biru seluruhnya. Aku langsung nyesal kenapa nggak nanya sejarah rumah sebelum pindah. Kejadian yang bikin aku memutuskan untuk pergi. Suatu malam, adikku yang masih kecil lagi main di depan TV. Dia sendirian. Tiba-tiba dia bilang ke ibu, "Ma, boleh nggak aku ikut nenek beli mainan?" Ibu tanya,
Nenek siapa? Adikku jawab, nenek yang ada di rumah kerja Mas Dimas. Ibu langsung pucat. Saat aku pulang dan diceritain itu, aku langsung mutusin. Aku nggak akan tinggal di rumah itu lagi. Besoknya, aku kosonin semuanya dan aku jual rumah itu murah banget. Terserah mau laku atau enggak, yang penting aku nggak berurusan sama arwah yang belum tenang itu. Setelah pindah, hidupku normal lagi. Nggak ada gangguan, nggak ada suara, nggak ada bayangan. Cerita ini ngajarin aku satu hal. Yang murah belum tentu membawa keberuntungan. Kadang yang lu bayar bukan cuma bangunan, tapi juga amarah dari jiwa yang belum pergi. Semoga hidup kalian selalu dipenuhi hal baik. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.